Kali ini topik kita akan bicara baju hitam dalam tradisi gereja di GPM. Dokumen yang pernah saya baca yang ditulis oleh Bapak ada 3 poin: baju hitam, meja sembayang, dan piring nasar. Nah, itu mengulas secara detail bagaimana tradisi GPM yang sampai hari ini masih tetap dijaga. Kali ini kita tidak akan bicara soal meja sembayang dan piring nasar, meskipun itu juga erat kaitannya. Kita akan bicara soal baju hitam. Orang banyak bertanya begini, Pak, kenapa harus hitam? Bukankah hitam itu identik dengan sesuatu yang gelap, yang magic begitu ya, berbau magic gitu. Dalam amatan Bapak gimana, Pak? Ya, terima kasih Ibu Pendeta Nadia dan sahabat Tinta yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hitam di dalam tradisi budaya masyarakat Maluku itu hitam ya, warna hitam itu tidak harus kemudian diidentikan sebagai simbol kedukaan atau juga sesuatu yang berbau gelap. Dalam pengertian itu kuasa-kuasa kegelapan. Sebab dalam antropologi masyarakat Maluku itu harus dibedakan antara hitam dengan gelap, ya, seperti siang dan malam. Itu 2 terminologi di dalam budaya masyarakat Maluku yang mesti dipisahkan, dibedakan secara tajam. Nah, karena itu baju hitam atau simbol hitam ya, simbol hitam, warna hitam di dalam tradisi bergereja GPM itu menunjukkan kepada kebesaran. Karena sebenarnya itu adalah warna budaya. Warna kebudayaan masyarakat Maluku yang menerangkan tentang kebesaran atau sesuatu yang besar. Sebab itu dalam praktek adat, praktek budaya, baju hitam itu dikenakan oleh orang-orang khusus dan pada ritual khusus. Jadi dia sekaligus memberi simbol jabatan adat atau status adat, status kebudayaan kepada kelompok yang mengenakannya. Jadi dia tidak digunakan secara umum di sembarangan tempat juga oleh sembarangan orang, tetapi awalnya itu pada ritus-ritus adat khusus, dan karena itu juga pada orang-orang tertentu. Misalnya ya pelaku ritus adat, karena itu juga tokoh-tokoh adat di dalam masyarakat. Dan di banyak wilayah subsuku di Maluku itu dia menunjuk kepada simbol kebesaran. Saya ambil contoh misalnya ya dalam praktek di masyarakat Seram Utara, di Manusela, Marahina misalnya, warna itu menerangkan tentang kebesaran. Jadi kalau ada orang yang mengenakan busana berwarna hitam itu sekaligus menunjukkan pada status sosialnya. Meskipun ya sebenarnya mereka pada aslinya itu mengenakan cawat cidaku dengan ornamen kayak semacam topi yang ada yang dengan hiasan bulu burung kakatua atau karanunu yang berwarna merah itu. Tapi ketika mereka menggunakan baju yang berwarna hitam, dia menunjukkan kepada status sosial atau peran adatis. Saya kira ketika gereja menggunakan itu, maka itu wujud daripada kontekstualisasi Injil. Ya, dan kita mengenakan baju hitam itu mungkin saja ya, mungkin ini harus dilakukan penelitian sejarah lebih mendalam, tapi dari sumber-sumber arsip tua yang ada di misalnya kantor Klasi Saparua, kita mendapati bahwa busana itu sudah dipakai jauh sekali sebelum datang Yosef Kam. Jadi orang sudah beribadah dengan menggunakan busana itu pada minggu, hari-hari minggu, dan dia sudah melekat dengan seluruh aktivitas peribadahan umat. Jadi lambat laun seiring perkembangan dia dijadikan sebagai semacam busana khusus untuk ibadah. Karena itu dalam tulisan saya itu saya menyebut dia seperti busana tradisi. Busana tradisi dalam praktek ibadah di gereja Protestan Maluku. Saya sedikit tentang sejarah, Pak. Sebelum Yosef Kam itu artinya bahwa bukan berarti pengaruh Yosef Kam atau pengaruh Portugis misalnya yang membawa tradisi baju hitam itu ke sini, atau ada pendapat ya
Tradisi berbusana itu sebenarnya adalah tradisi yang dikembangkan masyarakat Cina. Karena itu kalau kita melihat bentuk busana baju hitam yang kita pakai, itu menunjuk kepada model busana masyarakat Cina, masyarakat Tionghoa. Lebih lurus gitu ya Pak ya? Iya. Sebab dalam sejarah juga sebenarnya bangsa asing yang punya kontak pertama dengan masyarakat di Maluku itu adalah bangsa Cina atau etnis orang-orang Tionghoa. Ya, karena itu mereka mewariskan budaya kain. Ya, ada teori dalam salah satu buku yang saya baca, Kevin Benses misalnya, dia bilang bahwa budaya kain itu diperkenalkan oleh bangsa Cina, dan karena itu termasuk di dalamnya budaya bendera. Ya, dan karena itu kalau kita melihat pada model baju kita itu kebaya hitam ya, itu sebenarnya menerangkan pada atau menunjuk pada model busana Cina. Ya, baju yang seperti itu, istilah kita leher buntal. Karena itu dengan kain yang dulu kita sebut kain cita. Ya, dan itu yang dipakai sampai dengan hari ini. Jadi saya kira ini pengaruh tua ya, pengaruh akulturasi tua di dalam tradisi bergereja, tradisi liturgi. Dan mengapa kemudian berwarna hitam? Ya, tadi sudah saya jelaskan tentang makna kulturalnya. Dan kita menggunakan itu sebagai simbol daripada kebesaran atau keagungan pada ritus tertentu, dan karena ibadah minggu itu adalah sebuah ritus khusus di zaman kekristenan awal. Jadi sebetulnya orang melihat pakaian hitam atau baju hitam itu orang tahu itu GPM. Begitu bisa dikatakan Ya, begitu bisa. atau? Ya, memang harus dikatakan begitu. Karena itu sudah mencirikan ya, dia sudah menjadi sebuah busana